Juluki sirkuit Mandalika surga, tim Valentino Rossi sudah tidak sabar mentas di MotoGP Mandalika 2022. Tim milik Valentino Rossi Mani VR46 antusias menyambut MotoGP Mandalika 2022. Pasalnya, sirkuit Mandalika dipandang begitu indah oleh tim Valentino Rossi hingga menyebutnya seperti surga. Ya, para pebalap MotoGP akan mentas di MotoGP Mandalika 2022 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 20 Maret 2022. Antusias itu pun ditunjukkan oleh pihak tim Valentino Rossi. Hal itu diketahui lewat unggahan akun Instagram resmi Mani VR46. Mereka mengunggah beberapa foto dua pebalap mereka yaitu Luca Marini dan Marco Bezzecchi ketika melaju di tengah indahnya sirkuit sepanjang 4,31 km itu dalam tes pramusim Februari 2022. Lalu, terlihat di keterangan foto yang ditulis dalam bahasa Indonesia, tim asal Italia itu mengaku tidak sabar untuk kembali bertarung di Mandalika. Bahkan mereka menyebut sirkuit yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu bagaikan sebuah surga karena menyuguhkan pemandangan alam yang memukau. Tidak sabar bertarung lagi di surga, tulis keterangan foto di Instagram @vr46 Racing Team. Kita tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 minggu lagi kita akan melakukan balapan pertama kita di Indonesia, bunyi lanjutan keterangan itu. Sirkuit Mandalika memang memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Berada tepat di pinggiran pantai, trek yang mulai dibangun pada Oktober 2019 lalu itu juga dikelilingi oleh pebukitan yang menghijaukan mata setiap orang yang memandangnya. Para pebalap MotoGP pun banyak yang memberikan pujian pada keindahan Mandalika setelah melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Pada tes pramusim lalu, saat itu Marc Marquez, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan rider lainnya terlihat sangat menikmati suasana pantai dan perbukitan yang ada di sana. Namun sebelum terbang ke Lombok, sebagian besar bintang MotoGP akan terlebih dulu singgah di Jakarta, termasuk Marini dan Bezzecchi. Sebab pada Rabu 16 Maret 2022, mereka akan berparade dengan Presiden Joko Widodo dan juga akan dijamu di Istana Merdeka. Karena itu, tim Mani 46 harus sedikit bersabar sebelum kedua pebalap andalan mereka menjajal Mandalika untuk menjalani latihan bebas 1 dan 2 pada Jumat 18 Maret 2022. Keesokan harinya, mereka bakal melakukan latihan bebas 3 dan 4 serta kualifikasi sebelum akhirnya pada Minggu bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik di balapan seri kedua musim ini. Pembangunan sirkuit Mandalika cepat banget, pakar asing pun terheran-heran. Sirkuit pertama Mandalika bakal menjadi saksi sejarah digelarnya lagi ajang balap MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun absen. Sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dibangun dalam waktu relatif singkat. Bahkan pembangunan fasilitas pendukung seperti tribun umum dan tribun VIP dilakukan dalam waktu sangat cepat, sehingga membuat para pakar asing terheran-heran. Wajah heran itu ditunjukkan oleh Managing Director R3 Ltd, Campbell Waddell, dan Direktur for the Center of Subject Elite-to-Bed Environment Research, Universitas Ulster, David Woodward. Kala sedang meninjau sirkuit Pertamina Mandalika bersama Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyad. Seperti dilihat di akun Instagram resmi @ptpp_id. Awalnya Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan bahwa fasilitas pendukung sirkuit Mandalika sudah disiapkan semuanya. Mulai dari grandstand atau tribun untuk penonton umum VIP Village, termasuk juga pembangunan fasilitas di bumi 360 sirkuit Mandalika. Menjawab pertanyaan Novel Arsyad, Campbell pun merasa terkesan dengan cepatnya pembangunan fasilitas pendukung di sirkuit Mandalika yang awalnya menurut dia sangat mustahil diselesaikan dalam waktu singkat. Saya katakan, saya tidak berpikir bahwa bangunan-bangunan itu akan selesai. Tapi 2 hari yang lalu kemudian itu rasanya seperti wow. Itu sangat mengesankan. Semua itu seperti berubah dalam waktu semalam, ujar Campbell. Sebagai informasi, pembangunan sirkuit Pertamina Mandalika bisa dikatakan relatif cepat. Dimulai sejak akhir 2019, pembangunan sirkuit Mandalika terus dikebut di tengah pandemi virus corona. Hingga akhirnya bisa digunakan menggelar balap perdana WSBK dan ATC pada akhir 2021 lalu. Beberapa proyek pembangunan seperti pedok, pit building, dan VIP Village memang dilakukan dengan waktu relatif cepat. Ini semua karena fasilitas tersebut dibangun dengan teknologi modular yang lebih cepat dan teknologi konvensional. Sementara itu untuk pembangunan lintasan utama yang digunakan untuk balap tetap dilakukan dengan hati-hati dan sesuai standar operasional prosedur serta mendapatkan persetujuan dari FIM dan Dorna Sport. Lintasan sirkuit Mandalika telah melakukan beberapa perbaikan di beberapa bagian sesuai permintaan yang dibuat Federasi
Federasi Olahraga Sepeda Motor Indonesia atau FIM dan Dorna Sport. Perbaikan yang dilakukan meliputi pengaspalan ulang dari lintasan sepanjang 4,31 km tersebut. Tugas yang diberikan FIM dan Dorna Sport lalu dipastikan MGPA sudah selesai pada Kamis 10 Maret lalu. Bahkan dari pihak MGPA juga menambahkan beberapa perbaikan di sepanjang tikungan 16 hingga tikungan 5. Priadi menyebut dari seluruh proses ini, sirkuit Mandalika bahkan siap menjalani tes homologasi oleh FIM. Namun karena waktunya cukup, PT Pembangunan Perumahan melakukan pengelupasan aspal ulang dari setelah tikungan 16 hingga ke tikungan 5, kata Priandi dikutip bolasport.com dari MGPA. Sekarang, lintasan terlihat jauh lebih bagus, butiran-butirannya lebih besar dan lebih rapat. Pihak FIM akan datang pada hari ini atau besok. Lintasan akan dilihat safety officer untuk proses homologasi. Priandi juga menambahkan salah satu tantangan dalam pembangunan sirkuit Mandalika itu adalah kecepatan para pebalap yang akan beraksi. Tidak mudah membuat permukaan lintasan. Di Indonesia belum pernah ada lintasan dilewati dengan kecepatan melebihi 250 km per jam, ujar Priandi. Ini bisa sampai 300 km per jam, bukan hanya jalan lurus tapi juga tikungan. Ibaratnya kalau kita menulis di kertas lalu disetip terus-terusan pada kertasnya bolong. Lintasan juga mungkin terkikis, mungkin ketika itu ada banyak faktor cuaca dan lain-lain yang membuat kualitasnya tidak sebagus sekarang. Selain itu, beberapa hal di sekitar area lintasan juga dipastikan Priandi dibenahi menjelang pekan balapan. Misalnya saja dari cat warna merah putih di cap, cat hijau di run-off area, tembok yang dibersihkan, dan ada beberapa titik yang diberikan global branding, yaitu para sponsor yang bekerja sama dengan Dorna di MotoGP. Meski begitu, Priandi memastikan bagian aspal adalah hal yang paling utama dari tes homologasi yang dilakukan FIM. Dia pun berharap sirkuit Mandalika akan mendapatkan homologasi grade A dan dipastikan aman dalam menggelar balapan. Paling penting aspal, lainnya hanya beautifikasi. Kami optimis bisa dapat homologasi grade A dan penyelenggaraan MotoGP aman, ujar Priandi. Semoga penonton dan masyarakat Indonesia mendukung keberadaan MotoGP 2022 demi Indonesia lebih dikenal di mata dunia, tuturnya. Bersiap gelar MotoGP Indonesia 2022, sirkuit Mandalika kini rapikan garis kerb. MotoGP Indonesia 2022 kurang dari 1 minggu lagi. Sirkuit Mandalika terus bersiap. MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 18 sampai 20 Maret. Sirkuit Mandalika terus bersiap menggelar MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika setelah lintasan selesai diaspal ulang. Pengaspalan ulang merupakan evaluasi yang diberikan Dorna Sport usai tes pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu. Setelah pengaspalan ulang rampung, terpantau pengecatan ulang dilakukan di sirkuit Mandalika. Hal itu mengartikan bahwa pihak ITDC dan MGPA menjalankan rekomendasi Dorna Sport dan FIM untuk memperindah sirkuit Mandalika. Pengecatan ulang diunggah oleh akun Instagram PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation. Setelah kemarin pekerjaan pengaspalan ulang telah rampung, kali ini kami akan menginformasikan kepada sahabat mengenai pekerjaan perapian garis krep. Ya, tulis akun @itdc_id. Krep digunakan sebagai penanda batas racing line para pebalap. Sahabat, umumnya berwarna merah dan putih. Tulis ITDC. Pengecatan juga harus dilakukan oleh tim Road Grip yang sudah berpengalaman dalam dunia pengecatan sirkuit. Road Grip telah punya pengalaman di sirkuit Asian, Belanda, Silverstone, Inggris, Misano, Italia, dan masih banyak sirkuit lain di dunia, baik untuk MotoGP maupun F1. Sayangnya hingga saat ini belum ada vendor dalam negeri yang mampu untuk mengerjakan pengecatan sirkuit dengan standar FIM. Sirkuit Mandalika menggunakan cat jenis anti-slip yang biasa digunakan di banyak lapangan olahraga. Selain itu, peralatan yang digunakan juga memakai alat khusus.